Heboh, Amanda Manopo akhirnya resmi menjadi Nyonya Kenny Austin yang sebenarnya setelah melewati prosesi pernikahan pada hari ini. Dari undangan yang diposting di sosial media sebelumnya, terungkap bahwa pernikahan mereka digelar di salah satu hotel mewah di Bilangan, Jakarta Selatan. Amanda dan Kenny pun membagikan kebahagiaan mereka pasca sah menjadi pasangan suami istri. Dan sebelumnya, menyongsong hari bahagia ini, Amanda dan Kenny sempat memposting sinyal menuju ke pelaminan. Keduanya sama-sama memposting di sosial media tulisan Marry Me, hingga heboh pula bocoran undangan pernikahan mereka yang membocorkan tanggal dan tempat pernikahan. Namun, sebelumnya pula sudah beredar di sosial media foto prewedding Amanda dan Kenny. Benarkah pasangan ini sudah diam-diam memendam rasa saling kagum sejak pertama bertemu di lokasi syuting? Seperti apa sosok Kenny Austin yang membuat hati Amanda Manopo klepek-klepek tak berdaya? Seperti apa pula momen bahagia pernikahan mereka hari ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like Spaklan, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebahagiaan tengah menyelimuti kalbu Amanda Manopo. Pasalnya pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, akhirnya Amanda Manopo resmi dinikahi Kenny Austin. Pernikahan keduanya digelar di salah satu hotel mewah di Bilangan, Jakarta Selatan. Pernikahan mereka terungkap ketika sebelumnya Amanda dan Kenny membagikan status di sosial media mereka secara kompak dengan tulisan Marry Me, lalu memposting undangan yang menampilkan foto keduanya disertai tanggal dan lokasi pernikahan. Berikut momen kebahagiaannya usai Amanda Manopo dan Kenny Austin sah dan resmi menikah. Bahagia pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin yang kini menjadi kenyataan tentu saja membuat publik heboh. Sebelumnya Amanda Manopo dan Kenny Austin memposting sesi foto-foto prewedding mereka di sosial media. Keduanya terlihat memesona dalam balutan gaun putih dan tuxedo pernikahan yang menawan berwarna monokrom. Behind the scene pemotretan prewedding juga menambah baper para netizen hingga undangan pernikahan yang mereka bagikan di sosial media.
Sempat beredar pula sebuah video di sosial media bahwa teman-temannya mengadakan bridal shower untuk Amanda Manopo. Suatu kebiasaan seperti yang dialami kebanyakan calon pengantin ketika mendekati hari pernikahannya. Peraman Andin yang begitu fenomenal dalam sinetron Ikatan Cinta ini juga mendapat kejutan bridal shower dari sahabat-sahabatnya. Dari video-video tersebut, Amanda terlihat sumringah bahagia. Sementara netizen justru menyoroti cincin yang melingkar di jari manis Amanda. Netizen pun dibuat syok oleh harga cincin mungil bertahta berlian itu yang harganya ditaksir mencapai 589 juta rupiah. Di sisi lain, terungkap juga pesan dari sahabat atas pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin yang digelar hari ini. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Bahagia sekali. Akhirnya jodohnya sampai. Kita doakan semoga keluarganya langgeng sampai maut memisahkan. Tapi bakal hadir nggak sih besok resepsinya atau Mengejutkan, Amanda Manopo akhirnya resmi menikah dengan aktor Kenny Austin. Lantas, seperti apa pula pesona Kenny Austin di mata Amanda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Wow, inilah sejumlah pesona Kenny Austin yang ternyata bisa memikat dan meluluhkan hati Amanda Manopo sampai rela diboyong ke pelaminan. Sebagaimana sempat diliput tim Intens Investigasi, Kenny Austin di tengah kesibukan syuting masih sempat meluangkan waktu untuk berolahraga. Baginya kebugaran tubuh sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik di tengah padanya aktivitas sebagai aktor. Ia rutin menjajal olahraga di pusat kebugaran alias gym yang rupanya ia bangun bersama rekannya. Bahkan, terungkap pula dari video di sosial media, Kenny Austin sempat naik gunung bareng Amanda Manopo dengan penuh semangat dan ceria. Hingga viral aksi Amanda memeluk Kenny Austin ketika tiba di puncak gunung sembari memandang kabut putih nan tebal yang seakan membungkus daratan selayang pandang. Wah, melelahkan banget. Ini udah mual-mual, pengen muntah. Tapi itu tandanya kalau latihan kita tuh maksimal. Jadi fisiknya bertambah seperti itu. Jadi kalau member-member yang biasanya baru mulai latihan atau orang yang baru start calisthenics, itu biasa pasti mereka setidaknya muntah dulu. Nanti lama-lama badan akan beradaptasi, baru biasanya akan normal. Tapi it's okay lah, karena at least aku bisa olahraga seminggu sekali. Itu yang paling penting. Jadi stamina itu tetap terjaga gitu. Yang loncat tadi sih, yang squat apa namanya? Jam squat tadi itu yang paling melelahkan. Karena itu secara gak langsung juga itu latihan kardio sih. Jadi heart rate-nya pasti bertambah. Ya lelah aja sih, pokoknya kayak jantungnya mau meledak aja rasanya. Sempat beberapa kali stop juga di tengah jalan, tapi akhirnya juga tetap aku selesaikan. Karena di sini sistemnya kalau ngutang harus dibayar. Kapok. Harusnya gue di mall ini. Sebelumnya, Kenny juga sempat menceritakan bahwa dirinya termasuk orang yang menikmati hidup apa adanya. Di tahun 2024 lalu, Kenny juga sempat mengungkapkan rencana untuk membuka bisnis di bidang kuliner makanan khas Indonesia di tahun ini.
Rencana itu muncul setelah Kenny sukses menjalani bisnis kuliner di Bali bersama temannya yang dibuka sejak masa pandemi COVID-19 silam. Kita jalanin aja. Hidup itu kan nggak statis, dinamis. Kita ikutin aja. Kalau ada pengen apa, punya waktu, punya tenaga, ya udah kita lakuin. Resto. Apa nih maksudnya? Di Bali, ya di Bali. Sebenarnya tuh di Bali tuh udah 2 tahunan sih. Udah 2 tahunan itu. Pas COVID itu. Pas COVID seingatku. Itu partneran sama temanku juga. Itu lumayan rame karena investment yang sangat gede. Itu lokasinya ada di Nusa Dua. Nusa Dua, karena Bali. Jadi silakan teman-teman datang kalau misalkan teman-teman punya waktu. Pokoknya kalau aku ngelihat di situ tuh belum ada resto and bar di lokasi yang di tebing. Jadi menurut aku itu poin utamanya di situ yang bisa yang bikin orang menarik untuk datang coba. Jadi bisa makan, dinner, lunch itu sambil view-nya ke laut di tebing. Aku pengen coba F&B lagi sih. Mau F&B lagi? Pengen coba. Doain ya. Di sini kali ya? Coba di sini, di Tangerang. Ya di Serpong. Tahun depan sih. Udah diomongin kemarin sama temanku juga, kebetulan punya lahan ini juga. Ya doain lah, aku sih pengennya buka Sunda-Sundaan, Indonesian food. Kenapa Sunda? Ya I know, tapi balik lagi aku bilang kayaknya kalau Sunda itu lebih cocok ke supermarket, lebih universal aja sih buat orang Indonesia, lebih merakyat, benar. Berawal dari aku senang latihan ini, akhirnya aku kenal sama yang punya. Kemudian kita jadi sering latihan bareng, ngobrol bareng. Akhirnya aku ada kenalan juga sama yang punya lahan gitu kan. Kebetulan dia mau ekspansi bisnis, jadi aku tawarin sini gitu. Jadi kita bangunnya ini bareng. Mengejutkan, pesona Kenny Austin yang mampu memikat Amanda Manopo. Lantas, seperti apa momen ketika Kenny Austin dan Amanda Manopo menjajal aktivitas naik gunung bersama? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Sebelumnya, Kenny Austin yang ditemui di lapangan padel, ia tampak didukung secara diam-diam oleh Amanda Manopo dari barisan penonton. Austin yang ketika itu ditanya tentang hubungannya dengan Amanda Manopo, justru mengalihkan pembicaraan bahwa di lapangan padel ia mau bertemu dengan banyak teman-temannya. Ketika itu, Austin terkesan menutupi kedekatannya dengan Amanda Manopo. Amanda yang berada di sisi lapangan padel pun tidak pernah disamperi Austin meski tengah rehat main. Namun ketika disinggung soal dirinya sempat naik gunung berdua bareng Amanda Manopo, Austin menampik hanya berdua saja. Austin menegaskan bahwa ketika itu mereka beramai-ramai dalam satu rombongan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is full of things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Sempatnya aja lah, kalau ada waktu main, kalau enggak ya enggak. Tapi kan ada yang saya udah kecanduan kayak harus banget gitu. Seminggu. Enggak sih, ya seminggu 2 kali 3 kali. 2 kali 3 kali. Biasanya sama siapa aja kok? Sama teman-teman. Oke, kok udah main berapa kali nih kok? 2 kali. Dan menang dua-duanya. Kalah sekali, menang sekali. Apa sih yang harus wajib banget kalau Jaket, baju, sama sepatu. sepatunya gue dilihatin nggak kumekat? Soalnya kan katanya ada harus khusus gitu kan ya. Tenis bisa. Tenis indoor, tenis outdoor, masuk. Badminton juga kadang ada yang pakai. Itu mungkin
awalnya gimana? Diajakin teman kah atau gimana? Iya, diajakin komunitas. Diajakin komunitas awalnya. Ada nggak sih maksudnya kayak awalnya nggak suka tapi ujung-ujungnya malah suka banget gitu? Jadi, ya bisa dibilang begitu. Awalnya masih enggan gitu. Awalnya coba, ya bukan begitu. Lama-lama kerja. Coba dan karena banyak yang main, ya udah. Jadi main bareng dulu, bareng. Tapi happy aku main sejauh ini. Happy ya. Nggak main bareng pasanganku. Kenapa kok? Hah? Enggak kan cowok semua, masa pasangan cowok? Enggak, maksudnya. Gak usah mengarah-mengarah. Tapi kan ada olahraga couple dan lain-lain gitu. Kok nggak maksudnya nggak memilih saya olahraga nggak bareng couple atau gimana? Kenapa? Begini semua, cowok apa cowok? Pere. Enggak, maksudku olahraga yang kayak main paddle bareng. Sendiri biasanya kan di Instagram calisthenics sendiri, main paddle juga masih cowok. Memang olahraga begini kan cowok semua kebanyakan. Cewek sama cewek, cowok sama cowok. Saya calisthenics gitu nggak diajakin. Yang olahraga. Lebih ke cowok lah itu olahraga. Tapi nggak couple dan. Ya nggak usah marah-marah. Tapi naik gunung berdua ya? Rame waktu itu. Ya kan dia mau ketemu sama banyak teman juga. Emang support selalu ya kalau untuk couple Kenshi? Nggak sih, teman-teman dia juga di sini juga pada support kan, ada juga yang jualan. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.